Kalau Anda ingin hidup lebih dari usia 50 tahun dengan kualitas hidup yang tetap baik, tetap kuat, aktif, dan mandiri, Anda harus mendengar ini. Banyak orang tidak sadar bahwa penyakit yang muncul di usia tua sebenarnya dibentuk oleh gaya hidup saat muda. Hari ini, saya akan membahas poin-poin penting dari penjelasan Dr. Tirta tentang bagaimana menjaga tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. Saya tahu banyak dari kita merasa sehat-sehat saja di usia 20-40 tahun. Kita merasa kuat, makan apapun aman, olahraga kadang-kadang kita berpikir penyakit jantung, tulang kropos, atau kanker itu urusan orang tua. Sebagai apoteker, saya melihat pola ini setiap hari. Kita sering meremehkan kesehatan sampai akhirnya tubuh memberikan peringatan. Karena saya ingin menjelaskan agar Anda bisa mencegah masalah sebelum terlambat. Olahraga adalah investasi terbesar bagi tubuh, bahkan lebih penting daripada investasi finansial. Anda butuh dua latihan utama, kardio untuk jantung dan angkat beban untuk otot serta tulang. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan stamina, tapi juga mempertahankan massa otot untuk masa tua. Lari boleh, tapi tidak perlu berlebihan. Fokusnya bukan maraton jarak jauh, tapi latihan seimbang. Cara paling mudah menilai intensitas lari adalah apakah Anda masih bisa bicara saat berlari. Kalau masih bisa, berarti aman. Untuk pemula, jangan langsung ikut lari jauh atau maraton. Tanpa fondasi latihan bertahun-tahun, risiko cedera dan gangguan jantung meningkat. Tubuh butuh adaptasi bertahap. Rokok dan vape sama-sama merusak paru-paru. Dan menariknya, Dr. Tirta berhenti merokok bukan karena sakit dulu, tapi karena menyadari bahwa uang rokok bisa digunakan untuk membeli makanan bergizi. Setelah berhenti, performa olahraganya meningkat drastis. Olahraga kardio rutin dapat memperbaiki sebagian kerusakan akibat rokok, tapi tentu yang terbaik adalah berhenti total. Pola makan seringkali disalahpahami. Nasi tidak membuat gemuk. Yang membuat gemuk adalah kelebihan kalori. Minuman manis jauh lebih berbahaya karena mengandung kalori kosong tanpa nutrisi. 2 botol minuman manis bisa setara 1 porsi dada ayam. Tapi tanpa protein sama sekali, mie instan bukan musuh. Ia hanya kurang bergizi. Jika ditambahkan telur, sayur, atau daging, itu menjadi makanan yang lengkap. Yang berbahaya adalah kombinasi mie dengan nasi, karena double karbo. Ini berisiko pada orang yang jarang berolahraga. Untuk pelari jarak jauh, carbo loading justru wajib agar glikogen tersimpan sebagai energi. Jadi jangan takut karbohidrat asal sesuai kebutuhan. Setelah usia 40 tahun, massa otot dan tulang akan menurun hingga 20%. Inilah sebabnya banyak lansia meninggal karena jatuh di kamar mandi. Bukan karena jatuhnya, tapi karena tulangnya sudah rapuh dan patah. Lalu muncul emboli yang fatal. Karena itu, angkat beban sejak muda sangat penting untuk menjaga densitas tulang. Tidur adalah pilar kesehatan yang sering kita abaikan. Regenerasi sel terjadi maksimal di malam hari, dipengaruhi hormon melatonin. Tidur siang hanya mengistirahatkan fisik, tidak menggantikan regenerasi sel. Begadang menyebabkan kerusakan sel menumpuk yang terjadi bertahun-tahun, kemudian memicu penyakit serius. GERD terjadi karena asam lambung naik dan merusak esofagus. Pemicu utamanya adalah nikotin kafein, alkohol, starch, dan pola makan yang berantakan. Obat hanya mengontrol, bukan menyembuhkan total. Cara terbaik adalah mengatur pola makan, mengurangi stres, dan selalu membawa makanan ringan seperti pisang untuk menetralkan asam. Kanker sampai saat ini penyebab pastinya belum diketahui, tapi risikonya meningkat karena genetik. Makanan gosong,
kebiasaan tidak sehat, dan pola tidur berantakan, monkeypox tidak seberbahaya COVID, tapi penyembuhannya lebih lama dan sangat menular. Pencegahannya sederhana, masker di tempat ramai, cuci tangan, dan sanitasi. Pesan terakhir dari Dr. Tirta yang sangat penting adalah anak meniru orang tuanya. Kalau Anda sehat, anak ikut sehat. Kalau Anda malas bergerak, anak juga begitu. Kesehatan bukan hanya investasi untuk diri sendiri, tapi juga untuk generasi berikutnya. Jika penjelasan ini membuka wawasan Anda, bagikan ke lebih banyak orang agar semakin banyak yang memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak muda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan edukasi kesehatan lainnya bersama saya, Aisyah. Tulis topik yang ingin Anda pelajari berikutnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bergerak.